Halo semuanya, ketemu lagi di channel HR Milenial. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia ya. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan sebuah informasi menarik nih buat teman-teman semua terkait update tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi, sebuah peraturan baru tentang ketenagakerjaan itu baru dirilis bulan Februari kemarin, di mana 1 minggu untuk hari kerjanya hanya 4 hari kerja. Menarik kan? Pasti teman-teman penasaran. Ini benar ya, bukan hoax ya. Tapi sayangnya itu bukan di Indonesia teman-teman. Ini terjadi di Belgia. Jadi pemerintah Belgia baru-baru ini mengumumkan sebuah peraturan baru, di mana untuk hari kerja dalam 1 minggu itu 4 hari kerja saja. Salah satu poin kesepakatannya adalah bahwa karyawan bisa memilih 4 hari kerja pada minggu ini dan 5 hari kerja pada minggu berikutnya. Jadi punya fleksibilitas ya untuk hari kerjanya. Jadi untuk minggu ini dia bisa milih 4 hari kerja dan minggu berikutnya dia bisa mengambil 5 hari kerja. Tujuannya apa? Kata mereka supaya karyawan dapat mengelola kehidupan kerja dan kehidupan pribadinya dengan baik. Jadi tujuannya tuh bagus banget teman-teman, supaya terjadi istilahnya kalau di dunia HR itu WLB ya, atau work life balance, supaya terjadi keseimbangan terhadap kehidupan dia atau aktivitas dia di dalam kantor atau pekerjaan dengan aktivitas dia di luar pekerjaan. Perdana Menteri Alexander De Croo itu mengatakan pandemi telah menghasilkan cara kerja baru teman-teman. Kondisi tersebut memaksa orang untuk bekerja lebih fleksibel serta memadukan kehidupan pribadi dan pekerjaan mereka. Nah, ini satu hal yang menarik juga, bahwa efek pandemi ini banyak memberikan dampak yang signifikan ya terhadap dunia kerja khususnya, juga terhadap perekonomian dan banyak hal lah pada umumnya, termasuk terkait dunia kerja yang ada di dunia ini, termasuk jam kerja juga itu akan ternyata jadi mempengaruhi. Kita mungkin juga di sini sering jadi ada istilah work from home ya, atau WFH. Ada yang sekarang mulai hybrid setelah new normal, di mana karyawan boleh memilih apakah dia pengen bekerja di rumah atau bekerja di kantor. Nah, ini ada suatu hal yang baru. Sebelum pandemi itu pada Agustus 2019 Microsoft itu sudah memberlakukan uji coba 4 hari kerja di kantornya di Jepang teman-teman. Program percobaan itu bernama Work Life Choice Challenge Summer 2019. Nah, dari percobaan uji coba Microsoft ketika menerapkan 4 hari kerja itu ternyata menghasilkan rapat yang lebih efisien, karyawan yang lebih bahagia, dan menariknya teman-teman, produktivitas meningkat hingga 40%. Keren kan? Hari kerja makin sedikit, tapi produktivitasnya meningkat 40%. Efisiensi pengkos terhadap penggunaan operasional itu menurun drastis. Bahkan selama program berjalan, karyawan yang mengambil cuti itu 25% lebih sedikit. Penggunaan listrik di kantor turun 23% dan pencetakan kertas sekitar 59%. Sebagai bagian dari program, perusahaan telah merencanakan subsidi liburan keluarga bagi karyawan hingga $920. CEO Microsoft Jepang, Takuya Hirano, mengatakan dirinya ingin karyawan memiliki waktu kerja singkat, istirahat dengan baik, dan tetap ada waktu untuk belajar. Nah, menarik banget teman-teman. Jadi semangatnya itu bagus ya. Jadi supaya karyawan itu punya waktu lebih banyak dan bisa meningkatkan atau mendevelop dirinya, bisa belajar banyak hal, lebih fleksibel. Terus terkait 4 hari kerja ini, jam kerjanya seperti apa sih? Nah, merujuk survei dari HR in Asia, 4 hari kerja yang dimaksud adalah sistem kerja tetap menerapkan 40 jam per minggu atau 10 jam per hari dan memiliki 3 hari libur. Di Islandia, kantor pemerintah nasional, Reykjavik City Council, sekolah, dan beberapa instansi melakukan uji coba 4 hari kerja.
banyak instansi menerapkan 35 sampai 36 jam kerja per minggu. Jadi untuk di swasta, di kebanyakan negara yang menerapkan 4 hari kerja ini tetap mewajibkan 40 jam per minggu. Jadi sehari kalau 4 hari kerja 10 jam per hari. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di beberapa negara, di Islandia khususnya, itu ada yang kemudian 35 sampai 36 jam kerja per minggunya dengan 4 hari kerja. Sistem kerja tersebut dimulai dari 2015 hingga 2019. Hasilnya produktivitas tetap sama, tidak berpengaruh sama sekali. Tetapi ada pula yang meningkat di beberapa instansi. Yang pasti karyawan melaporkan bahwa mereka memiliki work-life balance, tingkat stres menurun, dan menikmati waktu bersama keluarga atau bisa menekuni hobi mereka. Sayangnya di Unsa belum ya. Undang-Undang Cipta Kerja kemarin sudah disahkan, itu tetap menggunakan skema 40 jam seminggu dengan ketentuan 7 jam satu hari untuk 6 hari kerja dalam satu minggu dan 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Itu diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, di Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan terbaru yang sudah disahkan beberapa waktu kemarin. Tapi teman-teman, di Indonesia ada loh perusahaan yang kemudian menerapkan 4 hari kerja dalam satu minggu. Namanya Alami. Jadi Alami ini sebuah syariah fintech ya yang ada di Jakarta. Alami ini menjalankan 4 hari kerja sejak Oktober 2021 kemarin. Dampaknya teman-teman, bisnis result perusahaan fintech syariah ini mencapai 187% atau lebih tinggi dibanding sebelum penerapan 4 hari kerja. Komunitas nirlaba yang berbasis di New Zealand mempelopori gerakan 4 hari kerja di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Islandia, Kanada, Jepang, Spanyol, New Zealand, Uni Emirat Arab, dan lainnya. Yang mengikuti gerakan itu mulai dari kantor pemerintahan, perusahaan rintisan atau startup, hingga perusahaan global di berbagai sektor. Salah satunya Perpetual Guardian, yaitu perusahaan perencanaan perumahan. Nah, uji coba yang dilakukan komunitas ini itu menghubungkan antara hari kerja dengan bisnis dan dukungan pelatihan serta pendampingan dari para praktisi internasional yang sebelumnya telah menerapkan program serupa, namanya 4-Day Week Global. Jadi mulai banyak ya teman-teman ya, mulai banyak gerakan-gerakan yang kemudian mendorong sebuah perusahaan untuk menetapkan 4 hari kerja. Dari data juga bisa dilihat ya, banyak ternyata perusahaan-perusahaan yang menerapkan 4 hari kerja ini tidak mempengaruhi produktivitas dari perusahaan tersebut. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman mungkin ya yang sebagai HRD bisa mengajukan ke manajemen coba untuk menerapkan pada hari kerja ini dan bisa dilihat seperti apa kemudian nanti hasilnya. Cuman kalau di Indonesia tetap ya, walaupun tidak diatur secara lebih detail terkait ini, tapi peraturan yang sudah jelas dan detail itu 40 jam seminggu, boleh 5 hari kerja, boleh 6 hari kerja. Kalau kurang gimana? Nggak masalah. Kalau kurang itu kurang dari itu nggak akan jadi masalah. Yang kalau lebih yang akan jadi masalah itu udah boleh atau bisa kemudian diganti oleh lembur. Jadi seperti itu teman-teman informasinya terkait 4 hari kerja ini. Gimana nih? Tertarik untuk mencoba atau akan nyari perusahaan yang menerapkan 4 hari kerja buat teman-teman job seeker untuk menjadi pelabuhan kalian untuk berkarya atau bekerja? Bisa dicoba ya. Nah, menurut teman-teman gimana nih informasi ini atau 4 hari kerja ini? Apakah menarik atau perlu dicoba atau seperti apa? Atau teman-teman pernah mengalami atau ada gambaran? Silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya buat sharing pengalaman kalian. Oke, mungkin sekian dulu ya video singkat ini. Mudah-mudahan informasi menarik ini bisa memberikan sedikit wawasan buat teman-teman untuk mencoba hal baru ya, terutama di dunia kerja kita. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.